Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Kelihatannya dari wajahnya yang cerah-cerah. Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Sudah, Bu. Oke. Untuk pertemuan kita kedua ya, ini pertemuan kita yang kedua. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang apa itu akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep dan klasifikasi biaya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang apa itu biaya, kita harus tahu dulu apa capaian pembelajaran untuk materi kita ini. Nah, di sini untuk capaian pembelajarannya adalah mahasiswa harus mampu memahami dan melakukan perhitungan sehubungan dengan kegiatan bisnis, pengelolaan biaya, aktivitas dan perilaku biaya, serta mengklasifikasikan biaya. Nah, itu capaian pembelajarannya. Nah, kemudian untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian biaya dan klasifikasi biaya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian biaya, saya mau tanya dulu. Tadi sebelum sampai ke kemarin, ada nggak biaya yang dikeluarkan? Ada, Bu. Biaya apa aja? Ongkos, bensin, Sarapan. Jadi ada biaya. Jadi kalau kalian sudah tahu biaya yang sudah kalian keluarkan, berarti kalian harus tahu apa itu biaya. Siapa yang bisa jawab? Apa pengertian dari biaya? Siapa? Silakan. Biaya adalah sejumlah uang yang kita keluarkan untuk memperoleh atau membeli sesuatu. Iya, biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli sesuatu. Nah, di sini biaya itu biasa disebut dengan cost, ya kan? Ini adalah pengorbanan sumber daya yang diperoleh, yang dikeluarkan untuk memperoleh barang ataupun jasa. Jadi artinya di sini bahwa biaya yang kita keluarkan itu diharapkan bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan biaya ini biasa diukur dalam satuan uang. Jadi kalau misalnya kalian mengeluarkan uang tadi untuk beli bensin, untuk apa manfaatnya? Supaya kalian bisa sampai ke kampus. Nah, ada biaya yang sering kita kenal. Yang pertama adalah biaya bisa disebut dengan cost, dan biaya juga bisa disebut dengan expense. Nah, kapan biaya disebut dengan cost dan kapan biaya disebut dengan expense? Ya. Nah, biaya disebut cost ini pada saat apa? Pada saat barang dan jasa dimanfaatkan, atau artinya di sini adalah seperti apa? Sudah habis dipakai atau belum habis dipakai? Kalau cost habis dipakai atau belum habis dipakai? Belum habis dipakai. Jadi dia disebut biaya ataupun cost itu pada saat biayanya belum habis dipakai. Nah, contohnya di sini bisa disebut dengan persediaan bahan baku. Dan ini masuk dalam laporan neraca sebagai aktiva. Nah, kemudian kapan biaya disebut dengan expense? Pada saat biaya bagaimana? Tadi kalau dia cost, biayanya belum habis dipakai. Nah, kalau dia expense, berarti dia sudah habis terpakai. Nah, ini contohnya apa? Apa itu? Contohnya? Iya, contohnya adalah beban pengusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Nah, beban ini ataupun expense ini masuk dalam laporan laba rugi. Jadi bisa dibedakan ya, biaya itu masuk biaya sebagai cost atau beban sebagai expense, ya. Nah, kemudian untuk klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya di sini kita bisa lihat dari berdasarkan ketulusan biaya, kemudian berdasarkan perilaku biaya, berdasarkan fungsi pokok perusahaan dan elemen biaya produksi. Nah, kita lihat dulu yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran. Nah, ketelusuran di sini artinya adalah hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Nah, biaya dapat secara langsung berkaitan dengan objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh biaya. Itu yang disebut dengan ketelusuran. Nah, ketelusuran ini bisa dilalui dengan ataupun terjadi dengan
paper. Ada yang mau nggak apa punya penelusuran langsung? Nah, kalian di sini. Kalau dia penelusuran langsung, ini adalah proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan objek biaya. Jadi langsung bisa ditelusuri. Kita langsung tahu, oh biayanya sekian untuk apa? Untuk A, untuk B. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat seperti contoh misalnya. Nah di sini saya buat contohnya. Anggaplah si Rahmat membeli dan mengkonsumsi sepiring nasi dan sepotong daging, ya, serta 1 gelas es teh dengan biaya sebesar 25.000. Nah, di sini si Rahmat saja pelakunya, ya kan? Si Rahmat makan dengan membeli nasi, daging dan minuman. Maka si Rahmat di sini dianggap mengeluarkan biaya dengan penelusuran langsung. Kenapa dikatakan penelusuran langsung? Karena kita bisa telusuri bahwa biaya tersebut untuk si Rahmat dan biayanya juga dia yang bayar sendiri, ya. Jadi bisa dibedakan ya, penelusuran langsung bisa ditelusuri tanpa kita memberikan lagi kemana biayanya. Oke. Nah kemudian yang kedua tadi adalah penelusuran penggerak. Nah penelusuran penggerak ini adalah pemicu untuk membebankan biaya ke objek biaya, ya. Nah biaya penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber objek biaya. Jadi ini karena itu penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya dan objek biaya. Nah langsung kita lihat contohnya supaya bisa dibedakan. Nah di sini Rahmat dan Bino makan malam bersama. Bedakan ya, tadi penelusuran langsungnya si Rahmat saja. Nah ini untuk penggeraknya si Rahmat dan si Ridho, berarti ada 2 orang. Nah mereka makan bersama di gerai KFC. Nah mereka memesan 1 paket ayam KFC yang berisi 10 potong ayam dengan harga 100.000. Nah serta 1 paket minuman cola berisi 5 gelas dengan harga 25.000. Nah selain itu Ridho juga memesan 1 gelas es krim seharga 10.000. Nah di sini ada perbedaan ya. Tadinya mereka pesan makanan dan minuman yang sama, tapi ada satu yang membuat mereka berbeda. Nah di sini yang mana kita anggap penelusuran langsung dan yang mana kita anggap penelusuran penggerak? Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jelaskan tabel ini? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hubungan antara penggerak dan langsung tadi, ya. Nah, di sini tadi mereka si Rahmat dan si Ridho, ya. Nah, si Rahmat dia tidak beli es krim. Yang beli es krim tadi adalah si Ridho. Berarti pengeluaran untuk es krim itu hanya dikeluarkan oleh si Ridho. Berarti di sini si Ridho ini bisa langsung di
Tetapi dari segi yang mereka makan berbeda. Siapa yang lebih besar biayanya, maka dia siapa yang bisa memakannya maka biayanya lebih besar. Ini kalau situasinya BMN, ya kan? Tapi kalau situasinya di traktir, penelusurannya nggak berlaku ya, hanya penelusuran langsung saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk penelusuran tadi, kalau kita masukkan ke dalam perusahaan, ya kan? Kalau kita masukkan ke perusahaan, manakah yang disebut dengan penelusuran langsung dan mana yang masuk dalam penelusuran penggerak? Nah, yang masuk dalam penelusuran langsung biasanya disebut dengan biaya langsung. Nah, apa aja yang masuk dalam biaya langsung? Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi semua bahan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang dan biaya tenaga kerja langsung itu masuk dalam penelusuran langsung. Kalau biaya tenaga kerja langsung sudah pasti tahu kan? Nah, orang yang masuk mengerjakannya. Dan kemudian yang masuk dalam penelusuran penggerak yang mana? Biaya tenaga kerja tidak langsung ataupun biasa disebut biaya tidak langsung. Nah, contohnya di sini adalah gaji magang produksi. Kan mereka tak langsung bekerja ataupun mengerjakan produksinya, ya kan? Maka mereka disebut dengan apa tadi? Biaya tidak langsung. Oke, kemudian kita masuk ke klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku ada 3. Nah, yang pertama adalah biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan yang ketiga adalah biaya campuran. Nah, kalau biaya variabel apa artinya? Apa artinya biaya variabel? Biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi, ya kan? Contohnya apa? Apa contoh biaya variabel? Bahan baku, kemudian apa lagi? Tenaga kerja, apa lagi? Bahan baku, tenaga kerja. Nah, kemudian kalau ada biaya tetap, gaji karyawan, apa lagi? Yang masuk dalam kategori biaya tetap, sewa gedung, ya kan? Mau berapapun kapasitasnya dalam sebuah gedung itu biayanya tetap sama. Mau dia sedikit produksinya, mau dia banyak, biaya tetap sama. Kalau biaya variabel tidak kan? Kalau produksinya bertambah maka bahan bakunya akan bertambah juga. Nah, kemudian kalau biaya campuran, berarti ada perpaduan antara variabel dan biaya tetap. Contohnya apa coba? Biaya
berat dan biaya penelusuran langsung. Kemudian sudah bisa mengklasifikasi